Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tausiah kita pada saat yang berbahagia ini, obat berkeluh kesah. Setiap kita memiliki masalah yang berbeda-beda, dan kadang setiap menjalani masalah datang sifat keluh kesah di dalam diri kita. Apa obat keluh kesah? Sebelumnya kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Jadi kalau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada timbul sifat keluh kesah, itu biasa. Karena itu sifat dasar manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluh kesah. Itulah alasan mengapa ketika kita lahir kita langsung menangis. Karena Allah ciptakan kita beserta keluh kesah. Wa iza massahu syarru jazua. Apabila manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ditimpa oleh keburukan, jazua, mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza massahul khairu manua. Dan apabila mereka ditimpa oleh kebaikan, manua, mereka enggan, mereka kikir, mereka pelit, mereka melampaui batas. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan obat daripada keluh kesah. Apa obat keluh kesah? Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 22. Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Apa obat yang pertama? Illal musallin. Obat yang pertama adalah salat. Ketika Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah berkeluh kesah, maka obat yang pertama adalah solat. Ketika kita berkeluh kesah, cepat-cepat solat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluh kesah kita ini dicabut dan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kebahagiaan. Kemudian di ayat yang ke-23, alladzina hum ala salatihim daimun. Salat secara terus menerus dan salat secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat yang ketiga di dalam ayat yang ke-25, lisaili wal mahrum, berinfak dan bersedekah adalah obat keluh kesah. Kemudian di ayat yang ke-27, di ayat yang ke-26, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ingat dengan hari akhir, ingat dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala, maka keluh kesah akan hilang daripada dada kita yang sesak. Yang terakhir obat keluh kesah, kata Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 27, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Ketika kita keluh kesah, ketika kita mengutuk kepada Allah, ketika kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tak yakin dengan takdir, ingat dalam surah Al-Ma'arij 27, ingat langsung ajab Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita pun akan lapang. Inilah obat keluh kesah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ma'arij 22 sampai 27. Yang pertama adalah salat, yang kedua khusyuk di dalam salat, yang ketiga memberikan zakat, yang keempat bersedekah, yang kelima yakin dengan hari pembalasan, yang keenam yakin, ingat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkeluh kesah, tapi ingatlah obat yang 6, insyaallah berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.